telah diungkapkan oleh BMKG melalui rilis peringatan dini bahwa masyarakat di Indonesia diminta untuk waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrim sampai tanggal 1 Januari 2023. Maka pada hari kemarin kami tim peneliti dari BRIN mendeteksi melalui Decision Support System yang kami kembangkan bernama SADEWA, Satellite Based Disaster Early Warning System, bahwa sejak tanggal 21 Desember terjadi peningkatan aktivitas badai yang dipicu dari dua siklon tropis. Yang pertama siklon tropis Darian yang ada di Samudra Hindia, dan yang kedua siklon tropis Elly yang ada di Australia. Dua sistem badai skala besar siklon tropis ini telah memodifikasi cuaca, dan gaya tarik-menarik antara keduanya telah meningkatkan kelembaban dan juga memproduksi awan-awan badai yang dalam skala meso kita sebut sebagai badai meso MCC, Mesoscale Convective Complex atau sistem. Badai MCC ini terbentuk di Laut Jawa dan berhari-hari tidak luruh. Kita sudah melihat bahwa badai ini bersifat long lasting, ya, lebih dari 6 jam, sehingga badai inilah yang kemudian menimbulkan banjirop yang sangat kuat begitu, disertai dengan angin kencang, gelombang tinggi, dan telah menyebabkan berbagai dampak, ya, untuk di wilayah pesisir di bagian utara Pantura Jawa, dan juga bahkan beberapa wisatawan yang ada di Bali, Lombok, dan NTB itu mengalami dampak juga terhadap gelombang tinggi dan angin kencang ini. Nah, kemudian baru hari kemarin terdapat penguatan yang di Samudra Hindia. Jadi selain badai yang ada di Laut Jawa ini belum luruh, ternyata muncul badai baru yang diproduksi oleh siklon tropis Darian. Dan badai baru ini merupakan badai squall line atau kita sebut sebagai garis, dilihat dari visualnya itu berupa garis yang memanjang, garis konvektif, ya, disertai oleh angin. Di situ ada angin kencang dan juga ada hujan yang ekstrim. Nah, di situ kami melihat bahwa badai ini kemungkinan akan terkoneksi dengan darat begitu, ya. Dan dimulai dari hari ini, yaitu tanggal 27 Desember pada pagi hari pukul 3 tadi dini hari itu sudah mulai terkoneksi. Artinya sistem yang ada di Samudra Hindia ini terhubung begitu, ya. Hari itu sudah mulai terkoneksi. Artinya sistem yang ada di Samudra Hindia ini terhubung begitu, ya, dengan Selat Sunda dan juga ke Laut Jawa. Nah, masalahnya gitu, untuk selanjutnya badai ini akan masuk ke darat, merangsek ke darat gitu. Nah, inilah yang harus kita waspadai bersama, karena titik sentral dari masuknya badai itu kemungkinan ada di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek begitu, ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita waspadai, karena ketika badai itu masuk ke darat begitu, ya, maka dia akan memproduksi hujan ekstrim, angin kencang, dan cuaca ekstrim lain begitu, ya. Dan kita tidak tahu gitu siklus badai ini apakah termasuk yang pendek. Artinya kalau pendek dia akan cepat, ya, cepat meluruh begitu. Tapi jika dia lebih dari 6 jam, maka dia termasuk yang badai yang long lasting. Nah, kemungkinan ini ada karena suplai kelembaban itu tadi seperti yang saya katakan tidak hanya berasal dari Samudra Hindia, tapi juga dari Laut Jawa begitu, ya. Dan juga ada tarikan, masih ada tarikan di karena ada pusat tekanan rendah yang ada di selatan NTT sekarang juga masih ada, sehingga dua sistem besar ini masih kondisinya masih tarik-menarik, membuat cuaca sangat tidak stabil. Oleh karena itu, titik awal dari penguatan badai yang dimulai pada hari ini harus kita waspadai bersama. Demikian pernyataan dari saya.